Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur ternak. Di sini saya mau mereview tentang perawatan ternak-ternak kita yang pada saat kemarin kita berikan multivitamin dan banyak yang kita berikan tentang pengobatan-pengobatan yang pada dasarnya kita juga belum tahu tentang keakuratannya dan apa yang terjadi pada saat sekarang semua sedulur ternak menjadi dokter, yaitu menjadi dokter hewan dengan kapasitas yaitu kepercayaan masing-masing, dan ilmu itu pun didapat dari berbagai macam informasi, khususnya yaitu yang berasal dari informasi, tentunya kita tidak asing juga tentang informasi itu yang sudah banyak beredar di medsos, yaitu media sosial, entah itu di Facebook ataupun di WA ataupun di Instagram. Nah, sekarang kita bahas dan kita ulas satu persatu tentang pemberian obat yang kita lakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita dapat dari medsos maupun dari kita saling bertukar pengalaman antar peternak, antar penggemar daripada peternak-peternak sapi. Berdasarkan pengalaman saya, yaitu sedulur ternak, yaitu PMK, setelah kami mengamati dan setelah kami terjun langsung ke peternak, yaitu saya terjun langsung untuk mengamati dan meneliti keluhan-keluhan yang ada pada peternak-peternak, khususnya pada peternak sapi. Contohnya lagi yaitu saya sendiri juga beternak dulu ternak, yaitu banyak yang dilakukan tentang pengobatan PMK ini. Untuk pertama yaitu yang kita ulas yaitu tentang pengobatan yang berada di mulut. Ternyata setelah kami telusuri dan setelah kami berbagi ilmu dan setelah kami melakukan cross check terhadap peternak-peternak lain, itu penanganan yang ada di mulut, yang berada di hidung, itu banyak dilakukan pemberian yaitu dengan asam nitrat atau sitrun dengan dicampurkan yaitu memakai jeruk nipis. Sekiranya itu saja pertumbuhan perkembangan daripada penyakit yang berada di mulut itu sembuh 100% sembuh dan cepat pulih kembali untuk luka-lukanya. Dan ada pula lagi yang ditambahkan dengan menambahkan kecap. Kecap makanan itu sedulur ternak. Dan kecap juga bisa merangsang hewan kita apabila tidak mau makan pada rumput karena sakit. Itu ada juga yang kecap itu dicampurkan sama rumput itu diaduk begitu, lalu diberikan secara loloh. Itu kalau benar-benar tidak mau makan.
kalau setelah dikasih kecap itu dia mau mengunyah dulu tenang. Dan saya rasa untuk kecap juga bisa memberikan penyembuhan juga terhadap luka yang berada di mulut, seperti kayak orang sariawan, semacam kayak itu luka di mulut itu kalau orang itu bisa dilakukan dengan memakan atau meminum kecap itu sedulur ternak. Namun pada ternak dilakukan dengan cara untuk merangsang makannya, biar dia mau mengunyah dan mau menelan. Terus kita berlanjut ke tentang perawatan pada kaki. Pada kaki memang sedikit sulit sedulur ternak. Pada kaki biasanya saya lakukan dan sobat-sobat ternak yang dia lakukan yaitu menggunakan kapur, air kapur. Air kapur itu sebaiknya dijadikan yang sudah menjadi enjet, jadi direndam dulu biar dia tidak panas. Kalau bisa memang air kapur itu air kapur yang sudah lama. Setelah itu dicampurkan dengan baterai untuk menggantikan, yaitu saya lupa untuk jenisnya, kalium, timbel kalium apa itu. Itu gunakan campurkan dengan baterai, itu baterai senter apa itu. Lebih bagus lagi dicampurkan dengan bilahong sama kunyit sedulur ternak. Nah, untuk melakukan pengobatan pada kaki itu jangan diambil air kapurnya beserta air baterainya itu saja. Jadi taruhlah di sebuah mangkok ataupun wadah yang lain, lalu ambillah kuas kecil, langsung kuas dicelupkan dan setengah diambil kapurnya. Jadi kapur yang serbuk kapurnya itu bisa melekat pada kuas, lalu dikuaskan pada kaki-kaki yang sudah terluka. Yang nantinya setelah kita kuas itu kelihatan kaki terasa kelihatan kering, dan baterai batu baterai itu yang dicampurkan itu juga kering bersih gitu, tidak basah terus. Karena faktor kandang juga sangat mempengaruhi untuk penyembuhan kakinya, karena kaki yang sedang luka lalu terlalu lembab, terlalu sering kena air, maka dia nggak akan cepat atau mempercepat kesembuhan daripada penyakit yang berada di kuku sapi tersebut. Nah, untuk penyembuhan kaki itu saya rasa memang sangat-sangat sedikit mengganggu daripada peternak, karena penyembuhan pada kaki ini agak sedikit lama. Kalaupun toh itu belum terluka atau belum coplok kukunya, itu mungkin bisa normal dengan jarak waktu atau jangka waktu 40 hari. Tapi ketika sudah luka ataupun coplok kukunya, itu sungguh-sungguh sangat lama, bisa-bisa mencapai 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan, karena untuk pemulihan ataupun mengganti kuku yang keras itu sangat-sangat lama. Nah, untuk saran saya, kalaupun itu sudah terjadi pencoplokan atau lepas kukunya, kalaupun itu sapi yang sudah besar atau berat lebih dari 650 ataupun 700 ke atas, itu sebaiknya sebelum terlambat lebih baik diuangkan saja agar tidak terlalu banyak kerugian. Karena kalau sudah terjadi ambruk dan tidak bisa berdiri, maka yang terjadi akan kurus, dan kurus
yang akhirnya mempengaruhi harga yang kita harapkan. Nah, sedulur ternak, dan untuk yang berlanjut ke 3 pembahasan, yaitu tentang kesehatan pada sapi kita, itu kita lakukan untuk selalu memberikan vitamin, yaitu multivitamin. Misalkan kita berikan selama 3 hari sekali, itu kita gunakan dengan menggunakan B-kompleks cair, yaitu kita lakukan dengan cara injeksi. Dan yang kedua, kita berikan B12 injeksi. Dan kita sedulur ternak perlu cermat untuk hewan-hewan kita apabila sudah terjadi beler atau pilek, itu ya juga segera lakukan pengobatan dengan memakai trimisin. Dan kami tambahkan lagi sedulur ternak, yaitu untuk selalu memperhatikan kandangnya, kebersihan kandangnya, yaitu dari lalat. Karena saya berprinsip atau berpedoman bahwa sebenarnya yang menyebarkan virus itu cenderung lebih ke lalat, yaitu lalat darah yang menghisap darah pada sapi. Karena selama ini saya sering berhubungan dengan sapi PMK dan begitu pula saya juga beternak dan sering ke kandang, sering ke ternak saya sendiri. Namun alhamdulillah, ya jangan sampailah, alhamdulillah sapi saya sehat-sehat dan tidak terjadi penularan yang dikatakan penularan lewat manusia ataupun lewat hewan. Yang jelas, apabila kandang itu sudah ada satu, dan antara satu ternak dengan yang lain itu saling berdekatan, saya berpendapat 100% pasti akan terkena. Namun tingkat daripada imunnya sapi tidak sama. Jadi satu yang kena itu cepat kena, namun yang lainnya belum tentu langsung kena. Dia selang berapa waktu, berapa hari, itu akhirnya juga kena juga. Namun dari tingkat ilmunya dan dari tingkat keparahannya juga tergantung daripada kondisi kesehatan pada hewan-hewan sapi kita tersebut. Dan perlu saya tambahkan lagi sedulur ternak, yaitu apabila sudah terjangkit pada hidungnya, pada mulutnya, khususnya terhadap pada hidungnya, itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman kita, yaitu untuk melepas tali kekangnya, yaitu tali keluhnya. Itu sangat berpengaruh juga untuk mempercepat pertumbuhan atau mempercepat kesembuhan daripada PMK tersebut. Nah, itu penambahan lagi tentang bagaimana untuk mempercepat kesembuhan pada hidung. Ternyata sekarang banyak yang dilakukan apabila sudah mulai terjangkit, sebaiknya dilepas tali keluhnya agar virus tidak terlalu cepat menjalar lewat hidung yang terluka tersebut. Nah, itu sedulur ternak. Dan perlu saya ingatkan lagi, yaitu seperti tadi, yaitu untuk menjaga daripada penularan itu sebaiknya gunakan baygon untuk menyemprot laler. Dan biasa yang kami amati, laler penghisap darah itu datangnya pada saat pukul jam 3 sampai jam 5. Nah, itu biasa yang kami amati sekitar pukul jam 3 sampai jam 5. Itu datangnya lalat-lalat darah itu.
Kalau kita lakukan penyemprotan dengan memakai baygon dengan sekali semprot, satu kali apa dua kali, dia kebanyakan selang beberapa lalu dia tidak datang lagi. Namun tetap saja selang 5 hari kita penyemprotan baygon tidak terlalu sering, cuman sedikit saja karena baygon juga sedikit mahal sekarang. Untuk satu tabungnya juga mencapai 40 lebih, 40.000 lebih, yang ukuran 700 ml. Nah, kita lakukan penyemprotan itu untuk mengusir saja. Kalau untuk membunuh, ya kalau kena ya bisa terbunuh. Tapi walaupun tidak kena, sudah ada bau daripada baygon tersebut, biasanya lalat tersebut akan pergi sendiri. Nah, sedulur ternak, kiranya kita berbagi ilmu dan kita saling berbagi ilmu ini. Cukup sekian dulu untuk kita saling berbagi ilmu, dan jangan lupa untuk kita saling berbagi dan bersedekah. Saya ingatkan lagi sedulur ternak bahwa berbagi dan bersedekah itu adalah merupakan tabungan kita di hari akhirat nanti. Dan saya jangan lupa lagi untuk mendukung channel ini. Tolong tekan tombol subscribe-nya maupun like dan komennya, dan ditambah lagi untuk meng-share daripada video-video ini. Kiranya berbagi ilmu. Saya akhiri sekian dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.